There is nothing as powerful as a changed mind. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari mengubah cara berpikir. Kamu bisa mengubah gaya rambutmu, pakaianmu, alamat rumahmu, pasangan hidupmu, gerejamu, tempat tinggalmu, tetapi jika kamu tidak mengubah cara berpikirmu, pengalaman yang sama akan terulang berkali-kali, karena segala sesuatu yang di luar telah berubah, tetapi yang di dalam tidak berubah. Kekuatan untuk mengubah pikiranmu tidak tertandingi. Mengubah cara berpikirmu, maka kamu akan mengubah duniamu. Ketika kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, kita tidak akan bisa menjalani hidup yang positif. Sahabat yang terkasih, setiap hari kamu memilih apa yang kamu masukkan ke dalam pikiranmu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silakan berlangganan saluran kami. Saluran kami didedikasikan untuk membangkitkan semangat Anda dan membantu Anda menumbuhkan iman yang berbuah melalui video-video yang menginspirasi dan memotivasi. Biarkan kuasa transformatif Tuhan membentuk pikiran dan tindakan Anda saat Anda berjalan bersamanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Aku pernah melihat orang-orang yang memiliki kesempatan untuk promosi, yang berbakat dan punya banyak potensi. Namun sikap mereka tidak benar. Akhirnya, jika sikap, hati, dan hal-hal tak terlihat tidak benar, bahkan jika kamu memiliki segala bakat di dunia, sikapmu sendiri yang akan menghancurkanmu. Ya, kamu mungkin mendapatkan kesempatan, pekerjaan, bahkan kontrak yang sukses, tetapi kamu tidak akan bisa mempertahankannya. Karena sikapmu akan merusak setiap kesempatan yang diberikan dalam hidupmu, dan kamu mungkin tidak menyadarinya sama sekali. Jika aku ingin mengubah arah hidupku, aku harus mengubah cara berpikirku. Jika kamu sedang mencatat, aku ingin kamu mencatat ini, pikiran membentuk duniaku. Jika kamu tidak puas dengan keadaanmu hari ini, cobalah ubah pikiranmu, dan lihat bagaimana arah hidup berubah. Mungkin situasi kamu hari ini disebabkan karena pikiranmu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan Tuhan dari kamu. Misalnya, pola pikir seseorang mungkin dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif atau salah, sementara Tuhan menginginkan pikiran mereka lebih positif, sejalan dengan rencana dan tujuannya. Pertempuran antara Tuhan dan musuh, antara yang benar dan yang salah, antara kesuksesan dan pergumulan, antara takdir dan kejatuhan, semua berlangsung untuk merebut pikiranmu, karena di dalam pikiranmu terletak pengaturan hatimu. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Jika kamu tidak mengubahnya dalam pikiran, kamu tidak dapat mengubahnya dalam kehidupan. Baik itu menurunkan berat badan, mencari pekerjaan, kesetiaan dan komitmen, atau kejujuran dan kebenaran, semuanya harus dimulai dengan perubahan pikiran. Jika tidak, tidak ada yang akan berubah. Setelah mengubah arah pikiran, maka kamu akan bisa mengubah arah hidupmu. Roma 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita jarang menggunakan istilah keinginan daging, tetapi itu berarti dikendalikan oleh daging. Dalam bahasa Yunani, artinya adalah dikendalikan oleh daging menghasilkan maut. Paulus berbicara tentang pikiran dan gagasan kita. Jika kamu berpikir tentang maut, hidupmu akan menuju maut, bukan kematian fisik, tetapi jika kamu terus berpikir betapa buruknya pernikahanmu, betapa bencinya kamu pada pasanganmu, maka pernikahanmu akan menuju kehancuran. Jika kamu terus berpikir betapa bencinya kamu pada pekerjaanmu, kamu mungkin akan kehilangan pekerjaan itu tanpa mengetahui alasannya. Apa yang kita pikirkan sangat penting. Paulus berkata, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Tuhan menginginkanmu memiliki hidup dan damai sejahtera. Dia ingin pikiranmu dipenuhi dengan damai, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan berpegang teguh pada firman Tuhan dan mengisi pikiranmu dengan pemikiran-pemikirannya. Dalam Injil Lukas pasal 6, Yesus memberitahu kita bahwa pikiran dan kata-kata kita berasal dari hati kita. Apa yang dipenuhi hati kita, itulah yang akan kita katakan. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Lukas 6 ayat 45 berkata, "Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya." Perhatikan bagian ini, karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya. Sikap kita adalah manifestasi luar dari pemikiran batin kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kenapa? Karena itu menentukan arah hidupmu. Aku akan mengatakannya dengan cara lain, jagalah hatimu dengan hati-hati karena itu menentukan sikapmu. Jadi, tidak peduli bagaimana perasaanmu, atau apa pendapatmu, sikap positif atau negatif adalah sebuah pilihan. Sikap adalah keputusan yang kita buat. Dalam buku Sikap yang Menang, dikatakan, sikap adalah cerminan dari diri kita yang sebenarnya. Sikap berakar di dalam hati, tetapi hasilnya terlihat secara lahiriah. Sikap adalah teman terbaik kita, tetapi juga bisa menjadi musuh terbesar kita. Sikap lebih jujur dan konsisten daripada kata-kata kita. Sikap adalah faktor yang menarik orang mendekat kepada kita atau menjauh dari kita. Sikap tidak bisa disembunyikan atau dibiarkan diam, selalu harus diekspresikan dalam suatu bentuk. Dengarkan kalimat ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Sikap adalah pustakawan masa lalu kita, juru bicara masa kini kita, dan nabi masa depan kita. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam. Sikap seperti pustakawan dari masa lalu kita, ia mencatat dan mencerminkan bagaimana kita merasakan pengalaman dan pilihan masa lalu kita. Sikap kita dipengaruhi oleh masa lalu dan menyimpan kenangan serta pengalaman yang pernah kita alami. Sikap adalah juru bicara kita saat ini, yang ditunjukkan melalui kata-kata, tindakan, dan perilaku kita. Sikap menentukan bagaimana kita menghadapi situasi saat ini dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Sikap juga adalah nabi masa depan kita, karena ia meramalkan hasil yang akan kita alami di masa depan. Sikap yang positif dapat membawa kita menuju kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik, sementara sikap negatif bisa membawa kita pada kegagalan atau kekecewaan. Masa depan kita sangat bergantung pada sikap yang kita miliki saat ini. Singkatnya, kalimat ini menekankan bahwa sikap memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita memahami masa lalu, berperilaku di masa kini, dan menentukan masa depan kita. Sikap tidak hanya mencerminkan pengalaman kita, tetapi juga membentuk arah hidup kita. Sikap kita menentukan keberhasilan dan kebahagiaan kita dalam hidup, jauh lebih penting daripada bakat, kesempatan, atau lingkungan. Setiap orang pasti menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup, tetapi sikap kita akan membantu kita mengatasinya dengan kasih karunia dan bimbingan Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Jika hidup kita tidak berjalan ke arah yang benar,
kita perlu memeriksa sikap kita. Apakah kamu ingin kehidupan yang lebih baik? Apakah kamu ingin mengubah hidupmu? Mengubah pikiranmu adalah langkah pertama. Kamu mengendalikan pikiranmu, dan kamu mengendalikan cara berpikirmu. Kabar baiknya adalah, jika kita membiarkan Yesus mengubah cara kita berpikir, Dia akan mengubah hidup kita dan memberikan hidup yang lebih baik. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Jangan meniru perilaku dan kebiasaan dunia ini, tetapi biarkan Tuhan mengubahmu dengan memperbarui cara berpikirmu. Cara Tuhan mengubah kita adalah dengan mengubah cara kita berpikir. Kita harus berhenti terlalu memperhatikan apa yang dilakukan orang lain. Cara Tuhan mengubahmu adalah dengan memperbarui cara berpikirmu. Beberapa orang terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang hidup mereka. Aku menantangmu untuk hidup sesuai dengan cara Tuhan menginginkan kamu berpikir. Pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan ingin kamu berpikir? Bagaimana Dia ingin kamu melihat dunia ini? Bagaimana Dia ingin kamu menjalani hidupmu? Pertanyaan-pertanyaan ini memandu kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana kita dapat mencerminkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan ingin kita melihat dunia ini dengan perspektifnya. Ini berarti kita harus belajar melihat orang dan situasi di sekitar kita dengan kasih, belas kasihan, dan keadilan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Dengan terus memperbarui pikiran kita dan berfokus pada kehendak Tuhan, kita akan bertumbuh secara rohani dan semakin sesuai dengan harapan Tuhan bagi kita. Mari kita setiap hari meminta Tuhan untuk membantu kita menyelaraskan cara berpikir kita dengan kehendak-Nya, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam di dunia ini, dan memuliakan nama-Nya. Terima kasih telah menyaksikan. Jika kamu diberkati oleh pesan ini, jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu selalu.